beragama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah keselamatan kesehatan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan dalam suasana kebersamaan dan kebersahajan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan apa yang telah menjadi salah kebenaran bagi kita semua. Bapak Ibu dan sekalian, saya ingin menyampaikan pidato singkat dengan topik pendidikan Qur'ani sebagai pembentuk karakter kepribadian Islam Nusantara. Pertama adalah yang ingin saya sampaikan, Indonesia ini merupakan satu-satunya negara kepulauan terbesar di dunia. Kita memiliki 17.466 pulau dengan jumlah penduduk persensus hari ini adalah 249 juta jiwa. Berarti dengan demikian, maka Indonesia merupakan satu-satunya negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia insya Allah di akhirat ini. Bapak Ibu dan sekalian, kalau kita melihat sejarah masuknya Islam ke Indonesia, terjadi beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan abad-abad ke-11 para wali songo yang memasuki dari mulai Gujarat, kemudian abad Islam tanah Jawa. Ada yang mengatakan abad-abad 12. Bahkan dalam satu kunjungan saya ke Tapanuli Tengah, di kawasan pantai barat Sumatera Utara, saya menemukan satu artefak situs yang sangat penting, yaitu adanya makam dari penyiar agama Islam pertama di Indonesia, yaitu Syekh Mahmud radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan makam tinggi yang ada di Kampung Tegarus di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Menurut catatan sejarah, masuk pada abad-abad ke-6 ataupun ke-7. Bayangkan, kalau baginda Rasulullah SAW ini lahir pada kira-kira tahun 571 Masehi, berarti hanya sekitar hitungan ratusan tahun Islam sudah masuk ke negeri kita Nusantara. Maka untuk itu, Bapak Ibu dan sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekhasan yang menjadi kearifan lokal. Saya menyambung pidato orasi ilmiah dari Profesor Haji Ma'ruf Amin terdahulu. Tadi sempat membaca sebentar, saya ikut ilmunya Gus Dur, cukup membaca judulnya sudah hafal semuanya. Membaca apa yang telah disampaikan oleh Profesor Haji Ma'ruf Amin, maka saya ingin melengkapi dari satu perspektif, yaitu bahwa pendidikan Quran yang masuk melalui berbagai macam model-model pendidikan, baik perguruan tinggi seperti IIKI maupun dalam model-model pendidikan tradisional pondok pesantren, ternyata telah melahirkan satu model alternatif pendidikan yang sekarang ini menjadi solusi dari berbagai macam adanya perbedaan pendapat, perbedaan suku, agama, golongan, bahasa, dan asal-usul. Pendidikan Quran ini melahirkan apa yang disebut sebagai 3 masyarakat sekaligus. Apa itu? Yang pertama adalah pendidikan Quran ini melahirkan apa yang disebut sebagai masyarakat intelektual. Bagaimana model-model pendidikan ini mengubah masyarakat yang tadinya bodoh menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang tadinya tertinggal menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang dulunya gagah sekarang menjadi masyarakat yang dapat melakukan aktualisasi diri dengan perkembangan zaman. Ini adalah apa yang disebut sebagai semangat membentuk sekaligus membangun masyarakat intelektual. Yang kedua adalah pendidikan Quran pada akhirnya melahirkan apa yang disebut sebagai masyarakat sosial. Dalam beberapa pesantren diajarkan kitab Ta'limut Ta'lim bagaimana murid menghormati guru, santri menghormati kiai, yang muda menghormati yang tua. Juga diajarkan bagaimana kita menghormati antara
antara satu dengan yang lain dengan tidak membeda-bedakan agama, etnisitas, suku, bahasa, dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai pendidikan Quran ini melahirkan bentuk masyarakat spiritual. Ini yang tidak kita miliki di model-model pendidikan manapun. Untuk itu berbanggalah para adik-adik wisudawan-wisudawati karena orang tua Anda semuanya menitipkan belajar di Institut Ulumul Quran. Insya Allah ilmunya akan barokah dan berlimpah. Apa yang disebut sebagai membangun masyarakat spiritual adalah melandasi seluruh dimensi kehidupan 24 jam kita sebagai bagian dari transisi kita, bagian dari takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu 3 dalam satu model pendidikan ini tidak akan kita dapatkan dalam formula ataupun format-format pendidikan umum lainnya di lembaga pendidikan model ini. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, tentunya pendidikan Qurani yang semakin hari semakin dituntut untuk lebih bisa menjawab dalam kehidupan yang lebih kontekstual dalam realitas kehidupan sehari-hari, maka tentu ini merupakan bagian dari tugas kemasyarakatan dan keagamaan kita sendiri. Pada bagian yang kedua ini adalah saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia yang memiliki filosofi dasar kehidupan berbangsa bernegara yang disebut sebagai Pancasila, yang ternyata ini juga merupakan lahir dari proses panjang dari kehidupan kemasyarakatan yang terbentuk dari apa yang disebut sebagai model-model pendidikan tradisional, yaitu pendidikan yang diajarkan dengan spirit Al-Quran. Maka kalau ada siapapun pihak yang mengatakan bahwa Pancasila ini adalah produk kafir, bahwa Pancasila ini tidak Islami, bahwa Pancasila ini tidak Qurani, maka pada hakikatnya dia ahistoris ataupun tidak mengerti sejarah berdirinya Pancasila yang merupakan proses panjang pergumulan dari peran aktif dan keikutsertaan para alim ulama yang juga ikut melahirkan nilai dasar yang termaktub dalam sila-sila Pancasila. Saya menyebut secara singkat bahwa sila-sila Pancasila ini merupakan sila-sila yang sangat Islami dan Qurani dan lahir dan dibentuk dari model-model pendidikan kultural tradisional. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada negara yang mengajarkan tentang bagaimana berketuhanan dengan keesaan. Berbagai macam negara sekular bahkan tidak memiliki konsep dalam konteks kehidupan keberagaman berketuhanan. Sejalan dengan apa yang tentu termaktub dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan bagaimana memanusiakan manusia dengan nilai-nilai keadilan dan keadaban. Dalam satu hadis disebutkan, nama itu intamimah makarimah akhlak. Baginda Rasul menyampaikan bahwa kehadiran saya, kedatangan saya di muka bumi ini tidak lain kecuali adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka sila yang kedua pas dan cocok dengan nilai-nilai pendidikan Quran. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di jalan Allah dan janganlah bercerai-berai. Sejalan dengan apa yang itu melandasi perjuangan kita untuk menegakkan apa yang disebut tali silaturahmi dalam bingkai tri-ukhuwah. Yang pertama yang disebut sebagai ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Janganlah karena berbeda penentuan satu Ramadan kemudian bercerai-berai menimbulkan anarki sosial. Janganlah karena perbedaan menentukan satu Syawal kemudian melahirkan berbagai macam anarki-anarki di berbagai macam kehidupan masyarakat. Tentu tidak mudah untuk mengatasi berbagai macam khilafiyah dan perbedaan ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ukhuwah yang kedua adalah yang disebut sebagai
ukhuwah watonia ataupun persaudaraan kebangsaan. Indonesia telah teruji. Masyarakat di belahan kawasan timur Indonesia yang merupakan mayoritas adalah umat Kristiani. Mereka hidup di negara Indonesia yang hampir 90% lebih adalah penduduk umat Islam, tetapi kita bisa mengayomi, kita bisa melindungi, kita bisa menjaga apa yang disebut adanya perbedaan. Bahkan saya mengutip apa yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur dalam salah satu buku yang pernah saya tulis sendiri dan saya minta kata pengantar dari beliau dalam buku Agama, Nasionalisme dan Demokrasi. Gus Dur menuliskan dalam kata pengantarnya bahwa kemegahan Candi Borobudur di Jawa Tengah itu bukan semata-mata kehebatan umat Buddha, tetapi kemegahan Candi Borobudur yang ada di Indonesia sekarang ini menunjukkan kearifan yang tinggi dari masyarakat Indonesia yang meskipun berbeda agama tapi kita memelihara bahkan menjaga. Ini adalah salah satu wujud bahwa kita sebagai entitas bangsa terbesar dapat terus melakukan yang disebut sebagai harmoni kehidupan kemasyarakatan keberagaman. Ukhuwah ataupun persaudaraan yang ketiga adalah yang disebut sebagai ukhuwah basyariah ataupun persaudaraan kemanusiaan. Tentu ini adalah sangat universal. Islam sebagai nilai yang tentu mengajarkan kepada kita untuk saling membantu antara satu dan lain. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Memandangkan demokrasi dalam konteks politik tentunya yang bersendikan kepada nilai-nilai permusyawaratan perwakilan. Para ulama kita sudah mengatur bahkan memiliki kaidah-kaidah fikih dalam konteks keimam kepemimpinan. Apa yang disebutkan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin haruslah terkait langsung dengan kemaslahatan yang dipimpin. Artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan dan permusyawaratan. Jadi sila yang keempat ini juga pas, cocok dan klop dengan pendidikan modern Islam. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Al-Quran kata-kata adil disebutkan banyak sekali. Para hafidhul saya kira lebih hafal jumlahnya berapa, di surat apa, di juz berapa dan seterusnya. Saya hanya hafal dalam satu ayat saja. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawman bil qisti syuhada lillah, ayat. Berlakulah adil kepada siapapun, pada dirimu, kerabat dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari model pendidikan yang melahirkan untuk tiga masyarakat sekaligus, kemudian sila-sila yang termaktub dalam Pancasila yang melahirkan menjadi pemikat dan bingkai dari kehidupan kemasyarakatan kita, ternyata seluruhnya adalah model pendidikan Qur'ani inilah yang menjadi solusi teladan sekaligus juga menjadi alternatif dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Untuk itu negara-negara Timur Tengah seperti Yaman, Suriah, Mesir, Turki, Irak, kalau mereka ingin belajar bagaimana bisa mengatasi perbedaan pendapat, tidak usah jauh-jauh, datanglah ke Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta untuk belajar banyak. Saya kira ke depan bukan hanya pertukaran pelajar mahasiswa kita yang dikirim ke Mesir dan seterusnya, tetapi ke depan model pendidikan Qur'ani yang membentuk nilai Islam Nusantara ini akan menjadi salah satu model alternatif, sehingga perguruan tinggi kita, pondok pesantren dan seterusnya akan lebih banyak didatangi oleh mahasiswa dari luar negeri yang mereka ingin belajar bagaimana menata kehidupan kemasyarakatan yang ideal, harmoni, yang tentu sekarang sudah menjadi impian dan idaman kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan selamat kepada para saudara-saudawati. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan di sini tentunya akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Nasrul Mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian cindera mata kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia diberikan oleh Ketua Umum